Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan melanjutkan ngaji rutin dan tadarus satu halaman, yaitu di surat At-Taubah, surat ke-9, juz ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ingat, gunnah ditahan 3 ketukan, gitu ya, di 2. Yalunakum minal wa'lamu annallaha, gitu ya. Wahai orang yang beriman, perangilah orang-orang yang kafir di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu. Ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqula ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu faradathum imanan wa hum yastabshirun. Dan apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka orang-orang munafik itu ada yang berkata, siapa di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Ingat, nun mim tasydid artinya gunnah ditahan berdengung 3 harokat. Bihim maradun, ini juga sama, gitu ya. Jadi tadabbur 125. Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, maka dengan turunnya surat itu akan menambah kekafiran mereka yang telah ada, dan mereka akan mati dalam keadaan kafir. Di sini dijelaskan lebih jauh, adanya penyakit itu lebih ke penyakit batin seperti kemunafikan, keraguan, dengki, kafir, dan sebagainya. Lanjut ya. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain thumma la yatubuna wa la hum yadzakkarun. Dan tidaklah mereka orang-orang munafik memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau 2 kali setiap tahun,
tapi mereka tidak juga bertobat dan tidak mengambil pelajaran. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'duhum ila ba'd hal yarakum min ahadin summa sarafallahu qulubahum bi annahum qaumul la yafqahun. 127. Dan apabila diturunkan suatu surah, satu sama lain di antara mereka berpandangan dan berkata, adakah seseorang dari kaum muslimin yang melihat kamu? Setelah itu mereka pun pergi. Allah memalingkan hati mereka disebabkan mereka adalah kaum yang tidak paham. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum haridun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, dan dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, penyantun dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka jika mereka berpaling, maka katakanlah, cukup Allah bagiku. Hasbiyallah, cukup Allah bagiku. Kita tidak bergantung ke manusia. Nah, ini mudah dilafalkan, namun pada aktual lapangannya, ketika kita semua dites, diuji oleh Allah tentang hal yang paling di ujung lah dari masing-masing umat ya. Yang kaya diuji dengan hartanya, yang miskin diuji dengan kemiskinannya, yang pintar diuji dengan kepintarannya. Nah, saat itulah orang-orang yang mampu mengucapkan, yang mampu ada di hatinya, hasbiyallah, cukup Allah bagiku, tidak bergantung pada lainnya. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan, tidak ada yang disembah selain dirinya. Ini juga bisa bermakna ketika yang miskin diuji dengan hutang, berharap pada satu teman, satu sahabat yang bisa membantunya dari sisi keuangan. Ujung-ujungnya jika kita minta tolong ke mereka, mereka juga akan menampik walaupun ada harapan. Nah, inilah mentalitas seorang muslim yang ideal. Mentalitas yang diajarkan oleh agama Islam untuk setiap muslim adalah hasbiyallah, cukup Allah. Tetap kerja keras, tetap usaha, tetap doa, namun mentalnya sekuat baja. Karena kenapa? Karena dia tahu backup terkuatnya adalah Allah.
Hanya kepadanya aku bertawakal, alaihi tawakkaltu wa huwa rabbil arsyil azim. Karena dialah Tuhan yang memiliki arsy, singgasana yang azim, yang agung. Demikian untuk hari ini. Ada tambahan mutiara hikmah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah disarankan untuk mengutuk orang-orang musyrik, namun beliau menjawab, aku tidak diutus untuk melontarkan kutukan, sesungguhnya aku diutus sebagai pembawa rahmat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Satu lagi, Rasulullah SAW bersabda, apabila pada dirimu terdapat empat perkara, janganlah kamu ragu seandainya ditinggalkan oleh dunia. Empat perkara itu adalah: 1. Menjaga amanah, 2. Berbicara jujur, 3. Berakhlak baik, dan 4. Berhati-hati dalam urusan makanan. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah bergabung dan kita sudah sama-sama memulai hari kita dengan bacaan terbaik di muka bumi dan di akhirat, yaitu bacaan Al-Quran. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu